Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiari Kayanti Lubis dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Pancasila. Adapun yang pertama itu adalah pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum itu kita harus tahu dulu Pancasila itu menjelaskan tujuan dari fungsi pendidikan dan Pancasila juga sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma maupun sarjana. Pancasila itu diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalisnya sesuai bidang masing-masing. Adapun pendidikan Pancasila itu sendiri itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budayanya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain ataupun bangsa asing. Kemudian, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila itu yaitu sejak zaman dahulu wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Antara lain, yang pertama itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi. Yang kedua itu gotong royong. Yang ketiga itu musyawarah. Dan yang keempat itu solidaritas ataupun kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Kemudian, manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk wajib pajak. Gotong royong terwujud dalam semboyan filosofi bangsa Indonesia, yaitu berat sama dijinjing, maksudnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya itu yaitu pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dan selanjutnya itu ada sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah historis. Cicero berpendapat sejarah memberikan keanifan. Sejarah merupakan guru kehidupan untuk mewujudkan kekayaan bangsa di kemudian hari. Yang kedua itu sosiologis, yaitu ilmu tentang antar manusia. Yang ketiga itu yuridis. Dalam yuridis ini, NKRI adalah negara hukum dan salah satu cirinya ataupun istilahnya yang bernuansa bersinonim, pemerintah berdasarkan hukum. Urgensinya menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat itu ada politik. Tujuannya yaitu agar Anda itu mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya ataupun usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Selanjutnya, ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan itu adalah ada krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup. Dan ada pun selanjutnya itu yaitu menggali sumber historis, sosiologis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila itu sudah ada di dalam sejarah istiadat, kebudayaan, dan agama. Contohnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu ada sumber sosiologis Pancasila. Yang pertama itu ada gotong royong dan toleransi. Berarti dia itu mengenal masyarakat. Contohnya itu pembayaran pajak. Kemudian masyarakat bergotong royong, membayar iuran untuk pembangunan, dan yang kedua itu mengenal umat beragama. Yang ketiga itu ada sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditentukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pada kehidupan bersama, bersatu, dan demokratis
yang dijiwai semangat kekeluargaan tercermin dalam sila keempat. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan mencerminkan musyawarah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang pendidikan Pancasila. Semoga dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.